kesimpulan. Yang pertama, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan DJSN berkoordinasi intensif dengan Kementerian garis miring lembaga terkait dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan memperhatikan seluruh masukan dalam rapat kerja RDP dan RDPU hari ini, termasuk diantaranya A. Pengaturan secara tegas Pengaturan secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian klaim dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. B. Menyusun ulang kebijakan manfaat jaminan kesehatan nasional atau JKN secara lebih adil dan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, termasuk penyesuaian tarif yang realistis dan perhitungan aktuaria. C. Merevisi batas waktu implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS dengan memperhatikan pemenuhan sarana prasarana dan kesiapan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saya minta masukan terkait dengan poin 1 dulu kepada Bapak Ibu anggota Komisi 9. Ada yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan? Silakan. Gimana Bu Kurnia sih pakai mikrofon nggak begitu jelas? Nggak mau tanya aja, yang saya maksudnya apa ya? Kan udah mau dimundurin sampai Desember. Apakah kita meminta ada kemunduran lagi atau gimana? Iya, karena kan tadinya kan kemarin kan beredar ini kan karena terkait amanah apa ditetapkan sebelum Juli ya kalau salah ya tadi ya. Dalam presentasinya Pak Menkes. Iya, silakan. Apakah masih perlu kita masukkan agar jangan sampai gini revisinya ini tadi terkait penerbitan regulasi termasuk juga pelaksanaan ya implementasi dari kelas rawat inap standarnya gitu. Boleh kasih usulan kalimat? Silakan. Ya. Mungkin karena memang sudah direvisi batas waktunya, jadi kita fokus dalam masa batas waktu yang sudah dimundurkan ini, ya, dalam batas waktu implementasi kelas rawat inap standar, agar memperhatikan pemenuhan sarana prasarana dan kesiapan itu. Jadi kita fokus di situnya, di proses pelengkapan kebutuhan-kebutuhannya, tidak di waktunya. Jadi merevisi batas waktunya dihilangkan. Ya. Agar implementasi kelas rawat inap standar KRIS dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pemenuhan. Mungkin bisa seperti itu. Oh ya, itu di balik Bu Neti bisa bantu kali. Enggak, ini aja nyambung tadi Bu Kurniasi. Jadi kan di atasnya kan termasuk diantaranya berarti yang C ini karena kita fokus pada pemenuhan sarana prasarana, berarti kalimatnya dinaikkan ke atas, memperhatikan pemenuhan sarana prasarana dan kesiapan rumah sakit dalam implementasi kelas rawat inap standar. Memperhatikan di depan. Ya. Sampai BPJS Kesehatan nggak apa-apa, yang rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan yang nggak usah. Yang bekerja sama dengan dalam implementasi ya, bisa diterima redaksinya yang C. Oke, PN1 ABC disetujui ya Bapak Ibu ya. Boleh saya lanjut poin 2.
Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia DJSN dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan menindaklanjuti seluruh kesimpulan rapat terkait dengan KRIS, termasuk menyampaikan hasil kajian KRIS dan laporan pelaksanaan uji coba pelaksanaan KRIS secara berkala ke Komisi 9 DPR RI. Ini pengulangan sebenarnya dari kesimpulan rapat yang sebelumnya nih. Ya. Saya kira nggak apa-apa dicantumkan kembali. Iya, tapi gini pimpinan, ini kan diatur di dalam MD3 kita. Kalau tidak dilaksanakan itu ada sanksinya. Jadi bisa nggak langsung tentukan saja? Yang kemarin-kemarin aja kan kita belum dapat nih kajian-kajiannya. Bisa diserahkan kajian yang sebelumnya itu selambat-lambatnya tanggal berapa langsung dimasukkan di kesimpulan ini. Supaya tidak terulang lagi, gampangin gitu loh orang Jawa bilang tuh. Usul tanggal 2 Juni minggu depan. 2 Juni kita lagi reses ya. Gimana usulnya Bu Kurniasih? Mau dicantumkan tanggal berapa? Gak apa-apa sih, Juni kan nanti tinggal dikirim aja. Yang penting bisa didistribusikan ke anggota. Oke, kita tulis dulu ya. Nanti kan kita belum tanya pihak mitra. Tulis aja dulu 2 Juni. Oke. Lanjut. Kesimpulan nomor 3, Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera melakukan perbaikan mekanisme pembayaran klaim, program JKN, dan penyelesaian klaim pending, klaim dispute, dan klaim belum dibayar, termasuk A. Melakukan penguatan kapasitas dan keseragaman pemahaman verifikator di seluruh cabang agar proses verifikasi klaim berjalan objektif dan adil. B. Memastikan proses klaim dapat diklarifikasi dan diajukan ulang dalam waktu yang cukup dengan tetap mengacu pada ketentuan masa kadaluarsa. C. Membuka akses yang transparan terhadap status klaim bagi fasilitas kesehatan melalui sistem informasi terbuka. Dan D. Melaporkan perkembangan penyelesaian klaim secara triwulan kepada Komisi 9 DPR RI. Poin 3A sampai dengan D bisa disepakati Bapak Ibu. Izin pimpinan. Ya, silakan Bu Neti. Yang D itu mungkin bukan secara ya, tapi setiap triwulan. Oke. Masih ada koreksi? Cukup ya? Poin 3 A, B, C, D ya. Baik, lanjut nomor 4, Komisi 9 DPR RI mendesak Persi, Arsada, Arsi, dan Apkesmi meningkatkan koordinasi aktif dengan Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan JKN, termasuk dalam memberikan masukan kebijakan JKN agar lebih adaptif dan implementatif. Sepakat Bapak Ibu? Oke, lanjut kesimpulan nomor 5 ya. Komisi 9 DPR RI mendesak Persi, Arsada, Arsi menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam setiap proses klaim, termasuk memperkuat unit pengelolaan klaim, memastikan kesesuaian kode diagnosis sesuai dengan kaidah klinis, dan memastikan seluruh proses administrasi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya. Setuju? Baik. Nomor 6, Komisi 9 DPR. Bu Ketua, sebelum nomor 6 terakhir. Ya. Tadi
kita akan mendengarkan banyak sekali rekomendasi dari Persi, Arsada, Arsi, dan teman-teman yang hadir di sini yang di luar DJSN, di luar Kemenkes, dan di luar BPJS Kesehatan. Ini tadi sudah banyak mendesak Persi, Arsada, Arsi, Apkesmi untuk bla bla bla. Sekarang juga mungkin tadi usulan saya adalah bagaimana juga Kementerian Kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan juga memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dan masukan-masukan dari yang hadir pada dari Persi, Arsada, Arsi, dan juga Apkesmi. Jadi balance gitu. Karena tadi masukan poin sendiri atau ya, mau poin tersendiri ditambahkan aja Bu Pak Ketua. Poin tersendiri ya. Ya. Izin Ibu Ketua, mungkin bisa izin Tunggu ya, ini masih internal Komisi 9. mungkin izin Iya, pimpinan. Bu Ketua. Mungkin Bu Kurniasi bisa lihat poin 4 ya. Nomor 6 dengan yang coba Balik itu Bu. Kalau yang nomor 4 itu mendesak Persi untuk meningkatkan koordinasi aktif. Kalau ini memang Kementerian Kesehatan yang DJSN dan BPJS harus mengakomodir ataupun memperhatikan lah rekomendasi-rekomendasi. iya nomor 6 Ini ya, ya, ini baru dapat mungkin masukan. boleh. Nomor 6 tidak ada mengikat apa-apa ya. Karena cuma mendesak Kementerian Kesehatan, kesehatan. Ya betul, jadi ini ada koreksi dari sekretariat dan Oh, ya, tenaga sudah ahli. dikoreksi. Jadi nomor Oke. 4 itu karena Persi, Arsada, Arsi, Ya. dan Apkesmi ini perkumpulan yang bukan mitra kerja Komisi 9. Kita tidak bisa memerintahkan Ya, gitu secara langsung. Jadi poin nomor 4 bisa di delete. Empat dan 5 ya. Oke, jadi lebih ke masukan Bu Kurniasi tadi, mendesak Kementerian, saya bacakan poin nomor 4 jadinya ya. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Persi, Arsada, Arsi, dan Apkesmi dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan JKN, termasuk dalam memberikan masukan kebijakan JKN agar lebih adaptif dan implementatif. Disepakati ya? Oke. Baik, selanjutnya kami persilahkan draft kesimpulan rapat hari ini untuk bisa dikoreksi ataupun juga ditambahkan ataupun juga disempurnakan ya oleh yang pertama kami berikan kesempatan Izin kepada sebentar izin ya, maaf. Bu Kurniasi. Karena kita mau reses, ini seringkali terjadi pada saat reses tiba-tiba kita mendengarkan adanya perubahan kebijakan, tiba-tiba keluar tarif, tiba-tiba keluar iuran baru. Nah, kira-kira udah terakomodir belum ya? Maksudnya ketika akan mengeluarkan kebijakan tarif dan iuran itu
sebaiknya komunikasi dengan Komisi 9 dulu gitu, supaya kita nggak kaget-kagetannya dari media gitu loh. Kalau gitu jadi komitmen bersama aja, Pak Ketua. Gentleman agreement aja dulu hari ini. Baik, kami persilakan Pak Menteri Kesehatan menanggapi poin nomor 1, 2, 3, semuanya kayaknya ya. Oh enggak, 3 enggak justru. 1, 2, 4, ya sampai terakhir kayaknya. Nomor 1 Pak Menteri, silakan. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi intensif dengan kementerian lembaga terkait dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan memperhatikan seluruh masukan dalam rapat kerja RDP dan RDPU hari ini, termasuk diantaranya poin A, pengaturan secara tegas terkait mekanisme penyelesaian klaim dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. B, menyusun ulang kebijakan manfaat jaminan kesehatan nasional secara lebih adil dan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, termasuk penyesuaian tarif yang realistis dan perhitungan aktuaria. C, memperhatikan pemenuhan sarana prasarana kesiapan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi rawat inap standar atau KRIS yang dilakukan secara bertahap. Oke, Bu. Oke, poin 1 oke ya. Poin 2 silakan Pak Menteri. Ini ngulang Pak Menteri. Iya, boleh Bu. Poin Jangan tanggal 2 Bu, tanggal 15. Tanggal 15 Juni. Iya, 15. Oke, tanggal 15 Juni kan saya... Banyak libur Bu, banyak libur. Ini Bu, kasihan Bu, ada orang. Oke, kita tulis dulu 15 Juni ya. Terusnya nomor 4 ya Bu ya. Selanjutnya nomor 4. Ya, oke Bu. Ya, rekomendasinya sudah diterima mudah-mudahan ya. Rapatnya termasuk diterima oleh Kementerian Kesehatan yang hari ini ya. Sudah Bu. Oke, nomor 5. Oke ya. Selanjutnya dari DJSN, silakan dari poin 1, 2, 4, 5. Yang poin 1B boleh usul Bu Ya, Pimpinan. gimana Pak? Ya, menyusun ulang kebijakan manfaat jaminan kesehatan secara lebih adil dan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, termasuk penyesuaian tarif dan iuran yang realistis dan perhitungan aktuaria. Tadi saya nyambung dengan Bu Indah tadi, concernnya Bu Indah, dengan mempertimbangkan ketahanan BPJS Kesehatan dan kemampuan membayar peserta dan kemampuan APBN dan APBD. BPJS APBN Kesehatan dan APBD BPJS ya? Kesehatan. Oke, dan ketahanan BPJS Kesehatan, kemampuan membayar masyarakat, dan kemampuan APBN dan APBD. Kemampuan dengan mempertimbangkan ketahanan DJS, kemampuan masyarakat, dan kemampuan APBN dan APBD. Kemampuan masyarakatnya, Bu? Kemampuan masyarakat, APBN dan APBD. Iya. Tadi konsennya Bu Indah saya pikir itu penting diangkat. Terima kasih Bu Pimpinan. Ini kalau seperti ini Kemampuan masyarakat dan fiskal APBN dan APBD gitu. Apa Pak Gung bahasanya? APBN dan APBD. Oke. Saya bacakan ulang ya. Poin 1B, menyusun ulang kebijakan manfaat jaminan kesehatan nasional secara lebih adil dan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, termasuk penyesuaian tarif dan iuran yang realistis
dan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan ketahanan dana jaminan sosial atau DJS. DJS kesehatan mungkin Bu ya. Oke, DJS kesehatan. Kemampuan masyarakat Serta fiskal APBN dan APBD gitu ya. fiskal APBN dan APBD. Ini saya kembali lagi dulu ke Bapak Ibu anggota Komisi 9. Bisa disepakati Bapak Ibu? Sepakat ya? Lanjut, oke. Kementerian Kesehatan lagi, karena ini berubah dari yang tadi sudah disepakati oleh Kementerian Kesehatan. Pak Menteri, poin 1B. Setuju, normatif. Ada perubahan dari DJSN, redaksinya, dan perubahan makna juga, saya kira ini. Jadi, sepakat lah ya? Enggak apa-apa, Bu. Sepakat. Baik, 1A, B, C, biar sekalian aja, per poin aja. Kalau poin 1 Kemenkes dengan DJSN aja ya. Oke, jadi sudah disepakati ya, A, B, C-nya DJSN, poin 1 A, B, C, enggak, BPJS, enggak di poin 1. Ini berarti poin 1 bukan? Iya, makanya. Oke, jadi Kemenkes dan DJSN sudah sepakat, jadi poin 1 A, B, C bisa kita sepakati ya. Lanjut, poin nomor 2 dari DJSN dulu. Yang nomor 2 mungkin konfirmasi saja Bu Pimpinan. Kalau yang laporan kajian seperti sudah pernah kami sampaikan, nanti kami submit ulang lagi ya. Yang ada 4 kajian yang sudah kami sampaikan ke Komisi 9. Nanti kami sampaikan lagi termasuk tambahan yang aktuaria tadi ya. Ya. Makasih Pak Bu Pimpinan. Ya, dari Dewas dan BPJS Kesehatan biar per poin aja sekalian biar nanti nggak naik turun. Draft kesimpulan nomor 2 Pak Kepala Pak Dirut BPJS. Oh iya, kalau boleh itu Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti seluruh kesimpulan rapat terkait KRIS termasuk definisinya dan menyampaikan hasil kajian KRIS serta laporan pelaksanaan uji coba pelaksanaan KRIS secara berkala ke Komisi 9 DPR RI. Ya, baik. Oke, bisa disepakati poin nomor 2 Dewasnya oke ya, Pak Prof. Kadir. Baik, saya ketok poin kesimpulan nomor 2 Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan menindaklanjuti seluruh kesimpulan rapat terkait KRIS termasuk definisinya dan menyampaikan hasil kajian serta laporan pelaksanaan uji coba pelaksanaan KRIS secara berkala ke Komisi 9 DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2025. Draft kesimpulan nomor 3 BPJS Kesehatan, silakan. Ini mendesak BPJS Kesehatan. Iya, terutama di D itu sebetulnya DJSN itu setiap saatnya itu membuat istilahnya ICK ya. ICK itu semacam indeks capaian kinerja dari BPJS yang dilakukan secara rutin gitu. Nah, oleh karena itu yang D, DJSN melaporkan ke Komisi 9 hasil pembahasan tentang pending claim atau kasus pending claim bersama BPJS, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan selaras dengan ICK DJSN atau ICK yang dibuat DJSN. Jadi ceritanya setiap saat DJSN itu bersama-sama nih meminta, ya dia menyusun ICK DJSN yang harus dilakukan, antara lain itu adalah pembahasan kasus pending claim.
Gitu. Yang dilakukan pembahasannya itu oleh BPJS, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan. Jadi usulnya adalah DJSN, karena dia punya ICK, yang menyusun, melaporkan ke Komisi 9 hasil pembahasan kasus pending claim bersama BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Ini nggak bisa Kementerian di poin Keuangan. D rasanya Pak, karena kalau di poin D itu di atasnya hanya BPJS Kesehatan soalnya. Kalau mau kita keluarkan di poin tersendiri. Ya, dikeluarkan boleh juga. Oke, Tapi sebelum intinya itu poin 3A, B, C bisa disepakati Pak Dirut? Ya, Poin 3A, B, C sepakati ya? Oke. Terkait tadi pelaporan klaim, pending. itu bisa dibuatkan poin tersendiri, coba dirumuskan redaksinya. Ya, yang 3. Yang 4 ya berarti. Ya, poin 4 baru. Ya, BJSN melaporkan ke Komisi 9 hasil pembahasan kasus pending claim bersama BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan selaras dengan ICK DJSN. Pelan-pelan Pak Prof. Ya, yang keempat, DJSN melaporkan ke Komisi 9 terkait kasus pending claim bersama BPJS, Kemenkes, dan Kemenq. Hasil pembahasan sudah melaporkan komisi. Ya. Hasil pembahasan terkait kasus pending claim, kurang di atasnya itu. Untuk melaporkan. Ya. Terkait hasil pembahasan kasus pending claim. Iya, dispute juga bisa. Ya udah. Sesuai dengan ICK, ya DJSN atau yang disusun oleh DJSN. ICK-nya didefinisikan coba, indeks capaian kinerja. Itu yang telah dilakukan bersama juga sudah dilakukan kan? Ya, baik. Ini usul baru ya dari BPJS Kesehatan tadi. Saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu anggota Komisi 9, poin 4 baru ini terkait laporan kasus pending claim ya. Jadi Komisi 9 DPR RI mendesak DJSN untuk melaporkan ke Komisi 9 DPR RI, itu depannya mungkin nggak perlu ya, ada pengulangan Komisi 9. Iya. Mendesak DJSN untuk melaporkan kepada Komisi 9 DPR RI terkait hasil pembahasan kasus pending claim bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan indeks capaian kinerja yang disusun oleh DJSN. Ini maksudnya Iya. pembahasannya telah dilakukan pembahasan atau setelah dilakukan pembahasan bersama? Habis dilaporkan. Ya. Gimana Mbak Ketua? Masih kita belum memahami kalimat ini ya, agak babaliet kalau orang Sunda bilang gitu.
mendesak DJSN untuk melaporkan terkait hasil pembahasan kasus pending claim bersama BPJS. Maksudnya bersama BPJS dan Kemenkesnya dan Kementerian Keuangannya itu pada tahap yang apa telah ya? Bahasan. Ya, yang telah dilakukan bersama BPJS Kesehatan. Jadi hasil pembahasannya dilaporkan ke DJSN. Jadi kita meminta DJSN melaporkan lagi ke Komisi 9. Klaim dispute juga, Bu. Tidak hanya pending. Enggak harus diperpanjang. Ini Silakan Bu Kurniasi. kalau tiba-tiba mendesak itu siapa yang mendesak gitu. Tetap harus ada Komisi 9 DPR, tinggal kalimatnya aja diputar balik kayak tadi usulan Bu Neti itu yang di kalimat mana itu. Jadi misalnya Komisi 9 DPR RI mendesak DJSN untuk melaporkan hasil pembahasan kasus pending claim yang telah dilakukan bersama bla 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 gitu. Tapi kayaknya dari tadi bahas ICK nggak sih? Ada di paparan siapa ya ada ICK? DJSN ada. Oh DJSN, oh, oke. Kita rutin. Ibu Ketua, izin. Ini cuma pending claim ya? Izin Ibu Ketua nomor 4. Iya, sebenarnya kalau tadi masuk di dalam poin nomor 3 itu nggak cuma pending claim sebenarnya. Ada claim dispute juga sama klaim yang belum dibayar ya. Cuma ini karena pihaknya berbeda dengan poin nomor 3 jadi dikeluarkan. Cuma itu indeks capaian kinerja itu indikator capaian kinerja. Itu tambahin aja, pending claim, claim dispute sama itu. Iya, sama dengan poin nomor 3, tapi pihak yang didesak yang berbeda. Oke. Saya bacakan ya, poin nomor 4, Komisi 9 DPR RI mendesak DJSN untuk melaporkan hasil pembahasan kasus pending claim, claim dispute, dan klaim yang belum dibayar yang telah dilakukan bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, yang disesuaikan dengan indikator capaian kinerja yang disusun oleh DJSN kepada Komisi 9 DPR RI. Banyak banget yangnya ya. Klaim belum dibayar, nggak usah pakai yang. Izin Bu, boleh? Bu Ketua. Boleh. Iya. Maksudnya begini Bu, klaim yang belum dibayar itu kan ya paling pending atau dispute itu, betul. Kan ada yang tertunda tuh, Wak. Biasanya kan klaim masuk, kemudian kita verifikasi kan Bu. Setelah diverifikasi, pilihannya adalah pending, dispute atau tidak layak langsung. Kalau layak kan langsung dibayar Bu. Setelah verifikasi kan langsung dibayar. Yang tidak segera dibayar itu kan berarti adalah pending ataupun dispute.
dan tidak layak satu lagi. Tapi kalau tidak layak kan biasanya tidak memenuhi persyaratan pembayaran klaim itu tidak dibayarkan istilahnya. Ya banyak macamnya Bu yang tidak layak gitu. Jadi Ya, ini- biasanya kalau klaim tidak dibayar tuh ya klaim pending atau dispute. Gitu. Kalau dibuat dalam kurung ini gimana? Boleh Ibu. Kemudian yang kedua Bu, untuk klaim dispute itu sebetulnya kami sudah ada mekanismenya yang diatur di dalam regulasi. Jadi kalau dispute itu kan ada dua, apakah dispute-nya coding atau dispute-nya medis. Kalau dispute medis biasanya itu diselesaikan bisa dengan melibatkan TPK di ini atau sampai ke pusat Ini poin nomor 3 justru Betul, ya, betul, yang Bu. terkait Tapi- dispute. Betul, Bukan poin nomor 4 ya. Iya ya Bu, jadi makanya kalau dispute masuknya ke 3 itu Bu tadi, jadi ada proses klaim itu ada ketentuannya Bu. Jadi kalau dispute pembahasannya adalah dengan TPK, dispute medis itu dengan TPK sampai dengan DPK. Kalau dispute-nya coding, kami menyelesaikannya dengan Kementerian Kesehatan dengan Pusbikes terkait dengan berita acara dan seterusnya. Jadi sudah ada mekanismenya Bu kalau untuk dispute. Tapi untuk pending memang sekarang ini sudah dibuatkan ICK oleh DJSN bahwa pending itu harus dibahas bersama tadi Kementerian Kesehatan dan DJSN dan Kementerian Keuangan per 3 bulan itu masuk di dalam itu. Makanya yang 4 ini bisa untuk mekanisme yang belum ada, maksudnya yang baru dibuat ini kan sekarang pembahasan tentang pending claim. Tapi kalau dispute itu sudah ada mekanismenya sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, Izin ini- Ibu Ketua, iya, silakan Bu. dikembalikan aja. Jadi Ke- usulan kalimatnya seperti apa itu? Yang usulin tadi Pak Dirut. Iya, sebenarnya bisa juga digabungkan dengan poin nomor 3 tadi, Tadi, ya. ya. Mendesak Nomor BPJS 4 kami Kesehatan usulnya bersama DJSN. Iya, berarti betul Jadi memang nomor 4 kami usulnya makanya pending saja karena yang dibuat di ECK DJSN itu yang pending claim. Kalau dispute itu kita sudah ada mekanismenya sesuai regulasinya Bu. Ada melibatkan TPK, kemudian yang coding itu melibatkan Pusbikes Kemenkes juga. Ya udah tinggal dihapus yang tinggal pendingnya, tinggal pendingnya aja. pending claim aja. Udah. Poin nomor 4. Poin nomor 3 maksudnya. Itu tanpa dispute. Artinya itu tidak dibahas bersama. Oke. Baik, Bapak Ibu, Komisi 9 dulu ini. Poin nomor 4 sudah dikoreksi kembali. Bisa disepakati ya. Saya kembalikan lagi, kalau gitu poin nomor 4 ke DJSN. Iya, terima kasih Bu Pimpinan. Secara substantif sepakat, namun untuk kalimat ada beberapa penyesuaian. Komisi 9 DPR RI mendesak DJSN untuk melaporkan hasil pembahasan tentang pending claim yang telah dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Nah setelah itu yang untuk disesuaikan dengan itu diganti berdasarkan indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh DJSN. Oh iya. Oke. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Poin nomor 4. Oke. Pimpinan, mohon izin pimpinan, mohon maaf saya. Ya, Coba gimana Bu di Indah? scroll up ke atas nomor 2. Tadi saya sempat membaca tentang berkala. Maaf. Terpaksa scroll up ke atas, tapi kalau semua oke ya nggak apa-apa. Tapi coba scroll up nomor 2. Yang terakhir. Nomor 2. Menyampaikan pengulangan. hasil kajian serta laporan pelaksanaan uji coba, pelaksanaan KRIS secara berkala. Kalau berkala itu kan beberapa kali ya, selambat-lambatnya tanggal 15 itu yang kala berapa?
Kalau berkala itu misalnya mingguan, bulanan, atau triwulanan, itu kan secara berkala ke Komisi 9 selama... Iya, itu di kesimpulan rapat sebelumnya sebenarnya setiap 2 bulan disebutkan. Tapi memang belum ada laporan yang diberikan kepada Komisi 9. Jadi yang untuk kali ini berkala. Titik tengah, Bu Ketua. Iya, silakan Bu Kurniasi. Secara berkala ke Komisi 9 DPR RI dan menyerahkan yang sudah dilakukan FGD-nya selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni itu. Artinya yang tanggal 5 Juni itu yang utang yang kemarin itu gitu loh. Iya. Ini kan sudah katanya tadi udah berapa puluh kajian Pak. Tapi kan kami nggak dapat gitu loh. Dan itu sebenarnya sudah masuk di dalam kesimpulan. Dan kalau sudah masuk kesimpulan itu ada sanksinya loh Pak kalau nggak dilaksanakan. Di MD3 itu ada sanksinya. Justru untuk mengikat, justru untuk menyelamatkan kalau tidak diberikan ya akan ada sanksi. Bisa dipersoalkan gitu. Jadi itu aja. Kalau berkalanya tetapi bahwa yang tanggal 15 itu yang sudah ya pokoknya dipahami lah ya. Ada beberapa kali kajian yang sudah dilakukan, nah itu kita mintakan laporan. Atau ditukar selambat-lambatnya pada tanggal 15 dan berkala gitu. Jadi ada yang tanggal 15, ada yang berkala. Kita minta komitmennya juga ini, gimana? Bisa nggak Pak? Tadi udah disepakati itu sebenarnya, sudah diketok. Iya, yang bisa. Kemarin kan udah kesimpulan tanda tangan, tapi tidak dilaksanakan. Oke. Tadi terakhir udah nomor 4 ya. Nomor 2 disetujui ya Bu Indah, koreksinya sudah ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira bukan substansif terkait dengan itu, tanggal dan berkala. Boleh lanjut. Nomor 4 tadi sudah. Nomor 5 silakan untuk BPJS. Udah ya? Pusing saya. Gimana Prof? Kalau boleh tambahan aja itu, ASPI, APKESMI dalam upaya transformasi mutu pelayanan kesehatan dengan ukuran mudah, cepat, setara. Biar masyarakat tahu. Sebentar. Ini kan kita kan terkait dengan rekomendasi sebenarnya kan. Rekomendasi. Tadi kan banyak banget rekomendasi. Tadi kan presentasinya semua memberikan rekomendasi. Nah, kita ingin rekomendasi dari semuanya ini diperhatikan gitu aja sih, Prof. Poin nomor 5 itu. Khusus rekomendasi dari Persi, Arsada, Arsi dan APKESMI. Iya. Setuju, Pak? Setuju. Dirut? Oke. Kalau Tadi bisa, DJSN sudah ya? Kalau kami nambahi aja, tadi artinya Persi, Arsada, Arsi, dan APKESMI ya, itu bisa melayani dengan mudah, cepat, setara. Iya, itu kan saya rasa dari apa yang direkomendasikan termasuk mutu yang adaptif dan implementatif. Itu maksudnya kan? Ya, saya kira sudah cukup dipahami lah ya, Prof. Bisa sekali ya, poin nomor 5 ya, untuk dijadikan kesimpulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian rumusan kesimpulan. Izin Ketua, aduh saya tadi itu agak lupa ya. Jadi kan kita bicaranya klaim, pending claim, dispute dan lain-lain. Ya.
Kita di sini juga kedatangan Apkesmi yang memang mungkin agak beda ininya, bukan klaim ya ininya, tapi kapitasi. Nah, itu udah termaktub belum ya? Karena kan kita bicara soal JKN kan, maksudnya bagaimana layanan ini juga. Iya. Benar nggak Pak Dirut? Ya, tapi masalahnya dia kan minta untuk diajak. Cuma memang di dalam peraturan itu belum diakui atau belum dimasukkan mengenai Apkesmi itu. Jadi solusinya harus dimasukkan dulu. Disebut dulu, dianggap dulu dia. Karena kalau nggak dianggap ya nggak diajak. Makanya tadi yang nomor 4 Saya kira itu masuk di nomor 5 karena kan rekomendasi Apkesmi salah satunya di situ. Ya, jadi nomor 5 itu kenapa kita masukkan? Salah satunya adalah tadi usulan dari Puskesmas itu kan meminta supaya dilibatkan. Dan itu secara regulasinya kan harus ada dulu supaya tidak ada yang melanggar payung hukum. Nah, itu maksudnya tuh ke arah sana juga. Itu Mbak Ketua. Iya, makanya cukup di nomor 5 ya. Sudah masuk di nomor 5. Cukup Bu Neti? Boleh menambahkan Ibu dari Apkesmi mungkin? Iya. Bisa sedikit ya. Kalau misalnya dari para anggota Dewan untuk menyepakati poin nomor 5 itu sudah termasuk dengan apa dengan disampaikan Apkesmi, ya mungkin agak tidak eksplisit gitu ya Ibu ya. Maksudnya kalau misalnya memang bisa dibuat eksplisit bahwa tadi kami kan memang merekomendasikan terkait dengan agar dilibatkan, dimasukkan dalam revisi. Ya, itu kan bagian dari tadi yang dokter sampaikan, ya bagian daripada rekomendasi. Saya kira itu yang nanti termasuk yang ada di poin nomor 5. Ya. Makanya tadi saya tanya, ini masing-masing punya kan bahan rapat dari masing-masing asosiasi. Dari Persi, dari Arsi, Arsada, dan Apkesmi kepada Kemenkes, DJSN, BPJS, dan Dewas. Jadi silakan nanti bahan yang tadi sudah kami terima juga diserahkan juga kepada masing-masing KL ini. Ya. Ya, baik. Baik, dengan demikian. Ya. Boleh. Saya belum melihat, jadi kalau misalnya nanti definisi kelas standarnya sepakat, itu pemberlakuannya nih kapan gitu ya? Karena tadi kan bahasanya bertahap. Nah bertahapnya tuh bertahap berapa lama? Atau gimana nih? Saya belum nangkep itu nih. Desember tadi. Atau memang menunggu kajian dan lain-lain, jadi kita kalau ditanya memang ya belum gitu. Jangan sampai nanti Desember tapi nanti mundur lagi, kan terus-terusan gitu loh. Atau memang menunggu kajian sampai bersama. Ya, karena poin nomor 1 masih kita berikan kesempatan untuk bisa lakukan koordinasi secara intensif terkait dengan implementasi KRIS di poin nomor C. Jadi memang tidak diikat waktunya tadi ini. Tapi kalau secara apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ya, dari paparan yang disampaikan itu sampai dengan Desember 2025. Cukup dipahami Pak Dokter? Ditanya ke Pak Menteri mungkin. Pak Menteri, jadi ini yang ditanyakan oleh dari Arsi, kepastiannya, gitu ya, perkiraan, walaupun tadi sudah di dalam paparan Pak Menteri sampaikan itu ada relaksasi sampai dengan Desember 2025, begitu. Ya, gimana Pak Menteri, silakan. Enggak, yang seperti ini udah setuju saya tadi Bu. Maksudnya Bu Ketua? Ya, tadi setuju. Oh, tadi
berarti kita udah kasih Desember 2000. Transisinya sampai Enggak. dengan Desember 2005. Izin Ketua. 31 Desember 2025. Iya, Bu Neti, silakan. Iya. Jadi kan memang tadi masuk dalam simpulan itu apa tadi yang definisi standarnya itu kan itu memang belum selesai kan. Nah, tadi sempat saya usulkan di forum apa sih atau dalam skema apa kita akan menuntaskan ini? Karena tadi DJSN belum selesai dengan analisisnya. Kemudian para pihak nih, Kemenkes dengan BPJS Kesehatan sudah pasti ARSI, Persi, Arsada juga belum selesai itu dengan definisi standar ini. Kalau menurut saya itu harus dituntaskan dulu gitu, baru kita bicara timeline sebetulnya. Nomor 3 tadi, kalau nggak salah ada definisi. Mana tadi? Oh, nomor 2. Ya, tapi kalau untuk yang terkait dengan teman-teman ARSI, Persi, Arsada itu di poin nomor C ya, sarana prasarana kesiapan rumah sakit. Iya. 1C. Kalau saya sih bisa memahami ya, kayak tadi kan juga dari Arsada kan juga juknis, juklaknya juga perlu segera gitu supaya tidak masa tiba waktu lah bahasanya kan kayak gitu. Memang ini perlu ada FGD serius kali ya Bu Ketua, usulan saya pimpinan yang memang membahas ini, nanti kesimpulannya ditarik ke rapat komisi. Saya sih mengusulkan seperti itu, jadi clear Desember, oke Desember, apa yang mau disatuin, definisinya, ketemu di situ bersama-sama, duduk bareng, lebih detail dan mungkin sifatnya kan bukan rapat kayak di sini gitu. Iya, saya nggak tahu apakah poin nomor 2 itu bisa menjawab atau tidak itu, karena kajiannya kan dilakukan berkala. Artinya kita juga tetap menjalankan fungsi pengawasan DPR itu secara berkala juga sampai keluarnya nanti regulasinya. Baru setelah regulasi ya diharapkan tidak langsung implementasi gitu kan. Tapi tetap ada juga jeda waktunya. Ketua. Ya, Bu Neti, tapi memang ini belum ada waktu yang definitif akhirnya kita akan menuntaskan bahasan soal definisi dan lain-lain. Gitu. Jadi artinya kalau kemudian targetnya Desember ya agak sulit diprediksi begitu ya. Kenapa? Karena ya iya karena ini kan harus ditentukan dulu ini. Definisinya. Harusnya Ibu Ketua boleh izin. Iya. Boleh izin. Oh ya, Ibu dari Persi silakan. Ya, tadi kan kalau Persi memberikan rekomendasi adalah kajiannya tidak hanya pemenuhan standar, tetapi juga kajian dampak dari standar tersebut, mengurangi akses apa tidak, mengurangi kualitas apa tidak, itu. Jadi kajian uji coba dan simulasi gitu. Terima kasih. Ya, itu udah termasuk sebenarnya di dalam kesimpulan rapat sebelumnya ya. Jadi kajiannya itu udah cukup komprehensif, saya kira terkait dengan manfaat layanan, tarif iuran program, kemampuan dan juga kemauan bayar dari peserta. Ini di kesimpulan rapat sebelumnya sebenarnya sudah semuanya ada gitu loh.
Cuma kan ini di poin nomor 2 kita mempertegas saja bahwa kajian itu disampaikan kepada Komisi 9. Iya, artinya sebenarnya masuk, tinggal nanti pada saat kajian itu diberikan laporannya kepada Komisi 9, kita yang akan menilai kembali ya untuk kita mengagendakan kembali rapat bersama dengan para pihak-pihak terkait agar di dalam perumusan regulasinya sampai dengan implementasinya ya ini tetap ada jeda waktunya gitu ya, agar teman-teman dari asosiasi ataupun juga dari perhimpunan rumah sakit ini tadi tidak merasa aturan dengan pelaksanaan terlalu mepet atau terlalu mendadak gitu. Jadi harusnya di poin nomor 2 bisa kita sepakati ya, bahwasanya di situ nanti fungsi pengawasan Komisi 9 yang akan mengawal, saya kira Bapak-Bapak, Ibu dari asosiasi ataupun juga dari perhimpunan rumah sakit terkait dengan waktu implementasi dari kelas rawat inap standar. Bisa dipahami seperti itu? Berarti kita tunggu tanggal 15 Juni laporannya. Bagaimana laporannya? Terus kita lakukan telahan. Ya, artinya nanti, kekhawatiran dari teman-teman Persi, Arsi Arsada ini menjadi catatan bagi Komisi 9 untuk bisa diperhatikan agar tadi tidak istilahnya tiba masa tiba waktu. Begitu ya, Dokter Ing.